Pemirsa, seorang pria terpergok pemilik warung mencuri sejumlah bungkus rokok di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Setelah mengakui perbuatannya, pelaku lalu mengembalikan barang-barang yang dicurinya. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri sejumlah bungkus rokok di sebuah warung di pinggir Jalan Jalinsum, Hadundung, Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Memanfaatkan kondisi warung yang sedang ditinggal sementara oleh pemiliknya, pelaku membawa kabur 5 bungkus rokok. Namun aksi pelaku rupanya dipergoki pemilik warung yang curiga gerak-gerik pelaku. Setelah pemilik warung memeriksa rekaman kamera CCTV, pelaku pun mengakui perbuatannya. Menurut pemilik warung, pencurian terjadi saat dirinya sedang ke toilet. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melaksanakan aksinya. Tawannya saat saya keluar dari kamar mandi. Ada melihat bayangan, terus saya langsung pergi ke kios saya ke depan, dan dia pura-pura ingin membeli sesuatu. Jadi pada saat itu belum tahu bang kalau beliau ngambil rokok ini bang? Kalau pada saat itu saya memang sudah curiga bang, cuman saya belum bisa pastikan kalau dia itu mengambil 5 bungkus rokok kan begitu. Nah setelah saya cek CCTV, barulah dia mengaku dikembalikannya rokok sempurna besar 5 bungkus itu, barulah dia melarikan diri. Setelah mengakui perbuatannya, pelaku lalu kembalikan barang-barang yang dicurinya. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, nekat membobol sebuah kios tepat di seberang markas polisi. Pelaku bahkan menitipkan barang curiannya di mobil ambulans kantor kecamatan untuk dibawa pulang. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pelaku pencurian di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Pelaku dengan santainya nekat membobol sebuah kios di pagi hari, tepat di seberang markas polisi, dan berhasil menggasak sebuah mesin pres minuman dan blender. Tidak hanya itu, usai mencuri, pelaku juga menitipkan barang curiannya ke mobil ambulans milik kantor kecamatan untuk dibawa pulang. Tersangka ini melihat warung milik korban itu masih dalam keadaan tertutup. Kemudian terdapat alat pres minuman dan blender, kemudian diambil oleh tersangka dengan cara dari luar, diangkat ke atas, kemudian ada bagian bawah dari toko itu yang dirusak untuk mengambil blender tersebut. Nggak kepikir, cuman ya bingung saya. Intinya saya pengen. Tadi jualan? Iya benar. Buat saya sendiri, buat jualan di rumah. Aku pengen beli, belum ada duit ngeliat barang itu. Pelaku yang merupakan residivis curanmor ini kembali harus mendekam di penjara dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Maling motor beraksi di kos-kosan di Cimanggis, Depok. Pelaku yang berjumlah 2 orang dengan mudah masuk ke dalam kosan dan menggasak 1 motor. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Nusa Dua, Cimanggis, Depok. Pelaku yang berjumlah 2 orang gasak 1 unit sepeda motor di dalam kos-kosan. Pelaku dengan mudah masuk ke dalam kos-kosan karena pintu pagar tak dikunci. Korban yang merupakan penghuni kos-kosan baru mengetahui motornya hilang setelah pagi harinya ingin berangkat kerja. Menurut keterangan penjaga kos, kejadian ini merupakan kali kedua yang terjadi di kos-kosan ini. Ceritanya tuh dia tuh langsung masuk aja ya, langsung ke gerbang gitu, kayak langsung ambil aja gitu motornya. Itu yang hilang berapa sih kak motornya? Berapa itu? Satu. Iya. Nah itu pelaku berapa orang kak? Pelaku 2 orang. Pelaku 2 orang. Iya. Dia emang pintu pagar itu tidak terkunci saat itu? Enggak terkunci saat itu. Tapi kita melihatnya dari CCTV. Pokoknya kan kayak yang dari temennya yang sewa kamar dia gitu. Warga dihimbau untuk lebih waspada dan selalu memastikan pagar terkunci rapat, serta mengunci ganda kendaraan meski berada di rumah. Dari Depok, Jawa Barat,
Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang guru usai melakukan tindak asusila kepada belasan siswanya di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku langsung menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan. Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap Yayat Priyatna, guru SD di Rawabuntu, Tangerang Selatan, usai menerima laporan belasan siswa SD karena menjadi korban tindak asusila. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Polisi juga menyita telepon seluler pelaku yang berisi foto anak-anak pada media sosial pelaku. Pelaku kita amankan di rumah terduga pelaku, kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif, dan setelah itu kita bawa langsung ke Polres Tangerang Selatan. Artinya juga ada bentuk pendampingan dari pihak kepolisian, Pak, terkait yang fokus kepada korban-korban ini, Pak? Betul, untuk para korban kita sudah lakukan pendampingan, kita ajak psikolog dalam pendampingan ini. Kini pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Cibatu, Garut, Jawa Barat menggagalkan 2 warga yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Keduanya akan dipekerjakan sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke tanpa disertai dokumen lengkap. Inilah video amatir saat pihak kepolisian Polsek Cibatu, Garut mendatangi lokasi penampungan para pencari kerja di kawasan Cibatu usai menerima laporan melalui layanan Taros terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kejadian berawal saat seorang warga asal Sumedang bernama Elvira berkenalan dengan Eri Karlina dari info lowongan pekerjaan yang memberitahunya ada lowongan pekerjaan di Jakarta di sebuah tempat karaoke hingga akhirnya dikenalkan dengan Winda. Namun saat bertemu secara langsung, apa yang telah dijanjikan tidak sesuai. Yang awalnya akan diperkerjakan di Jakarta berubah menjadi ke Kalimantan. Kecurigaan tindak pidana TPPO, dan kami mengamankan 2 orang yang akan diberangkatkan nanti malam berikut penyalur tenaga kerjanya yang tidak memiliki izin resmi untuk penyaluran tenaga kerja. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata penyalur tenaga kerja itu tidak memiliki dokumen resmi dan sudah 4 kali memberangkatkan para tenaga kerja. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah taksi swasta di Sidoarjo, Jawa Timur terguling setelah menabrak trotoar di tengah badan jalan di jalur protokol Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung, supir dan penumpang selamat dan dibantu warga keluar dari mobil. Inilah kondisi taksi yang terguling di jalan protokol kawasan Jalan Gajah Mada, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga sopir taksi mengantuk hingga menabrak trotoar dan membuat mobil terguling di tengah jalan. Pengemudi dan 1 orang penumpang mencoba keluar dari taksi yang terguling. Keduanya berhasil keluar setelah ditolong oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Penumpangnya nggak tahu, Mas. Itu tadi apa? Nabrak trotoar atau gimana? Trotoar. Trotoar itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, selamat ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hiburan di tak sampainya sendiri. Oh. Sementara anggota Satlantas Polresta Sidoarjo dibantu petugas Dinas Perhubungan langsung mengatur lalu lintas sekitar lokasi kejadian. Untuk menghindari kemacetan arus, tim derek dari Dishub Sidoarjo didatangkan ke lokasi kejadian untuk menarik bangkai kendaraan usai kecelakaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Diduga akibat mengantuk saat berkendara, seorang pengendara sepeda motor menabrak gerobak pedagang di pinggir jalan di Depok, Jawa Barat. Akibatnya gerobak hancur, penjualnya luka serius. Gerobaknya bos, tabrak bos. Bos. Sepeda motor ini diduga kehilangan kendali dan langsung menghantam gerobak pedagang yang berada di tepi jalan di Jalan Masjid Nurul Huda, Sukmajaya, Depok. Akibat tubrakan tersebut, gerobak mengalami rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi.
Sementara karyawan pedagang mengalami luka serius di kaki. Sementara pengendara motor mengalami luka di bagian tangan dan kaki akibat terpelanting. Lihat gerobak berantakan sama orang udah banyak di sini, terus saya tanyain karyawan saya udah dibawa ke rumah sakit Bunda Alia. Jadi kalau kronologis awalnya itu saya nggak tahu, emang saya nggak ada di lokasi gitu. Cuman alhamdulillah nggak ada korban, dua-duanya udah pulang dari rumah sakit, cuman ya bisa dikatakan luka-luka ringan lah, nggak terlalu ini gitu. Karyawan saya 17 jahitan, tapi alhamdulillah udah ini juga, udah dieksekusi, udah dijahit. Akibat insiden ini, pemilik gerobak mengalami kerugian 5 juta rupiah. Selain itu, aktivitas berjualan terpaksa terhenti sementara karena gerobak rusak parah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.